lanjut lagi ya. Konsep fidyah tadi, fidyah tidak boleh ditunaikan, dikeluarkan sebelum masuknya Ramadan. Walaupun sudah yakin dia nggak puasa gitu. Misalnya 2 hari sebelum puasa, kubayarkan aja lah fidyah emakku, bakal tak bisanya dia puasa kan gitu. Tak boleh karena belum masuk Ramadan. Kemudian fidyah boleh dibayar setiap hari 1 mud, setiap hari 1 mud. Tapi kalau bayarnya setiap hari 1 mud itu hanya untuk 1 orang, fakir maupun miskin. Nggak bisa untuk 2 orang, fakir maupun miskin. Dan kalau mau membayar fidyah di akhir Ramadan untuk 30 hari sekaligus boleh. Bahkan diberikan untuk 1 orang fakir miskin saja boleh. Fidyahnya 1 bulan untuk 1 orang fakir maupun miskin. Itu boleh, nggak jadi soal. Sudah jelas ya? Nah, takaran fidyah itu dalam mazhab Syafi'i 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa kadarnya? Versi Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwasanya 1 mud itu kadar 6,75 ons. 6,75 ons. Versi siapa tadi? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau digenapkan 7 on aja lah udah. Biar nggak payah ngitungnya, maksudnya gitu kan. Membuka-buka kalkulator lagi kan gitu kan. Berarti kalau 1 hari adalah 1 mud 6,75 ons, kalau digenapkan 7 ons lah jadinya. Kalau dia tak puasa sebulan berarti dikali 30. Berarti 21 kilo beras. Itu adalah fidyah wajibnya. Ya. Karena sebulan dia nggak puasa, karena sakit misalnya. Ya, atau karena tadi orang tua renta yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Jadi fidyahnya 1 bulan penuh 21 kilo. Yang jadi problem di sini fidyah ada nggak pakai uang, Ustaz? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Iya. Kalau sama sekali nggak ada, nggak usah dibahas. Oh, yang setahu bawa gitu ya. Nah, ya gini rumusannya. Kalau bayar fidyah pakai uang boleh enggak? Jumhur ulama tidak boleh. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali tidak boleh, tidak sah fidyah dengan uang. Tapi ada satu mazhab yang membolehkan fidyah dengan uang, yaitu mazhab Hanafi. Boleh membayar fidyah dengan harga, dengan uang. Ya. Maka karena kalau mau bayar fidyah pakai uang harus kan ikut mazhab Hanafi. Maka tasarrufnya semuanya ikut konsep fidyah ala mazhab Hanafi. Dalam artian gini, kalau kita tadi mazhab Syafi'i fidyah pakai beras, itu kan takarannya dengan 1 mud. Seukuran 6,75 on atau 7 ons tadi. Ya. Kalau di dalam mazhab Hanafi bukan dengan mud dia, tapi dengan sok. Ya. Baik, ini rumusnya. Kalau mazhab Hanafi fidyahnya bukan dengan mud. Ya, kalau mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i dia dengan mud. Ya, 1 mud. Ya, 1 mud ya, pakai mud dia. Kalau Hanafi ya, bukan dengan mud tapi 1 sok namanya. Dengan sok. Mazhab Syafi'i mud, Hanafi sok. Nah, sok itu, sok dalam mazhab Hanafi terbagi 2. Ada sok kurma, ya, ada gandum. Ya, ada kurma, ada gandum. Kalau kurma itu harus 1 sok. Harus 1 sok. 1 sok sama dengan 3,8. Itulah yang sering kita kenal kan? Ada juga versi lain 1 sok 3,2. Cuma yang paling banyak dipakai 3,8. Kalau mau pakai sok gandum, maka itu kalau dia gandum, bukan gandum ya. Gandum, dia setengah sok. Ya, setengah sok kurma, setengah sok berarti 1,9 kilogram. Karena kan kalau 1 sok 38, setengahnya 1,9 kilogram. Nah, gini. Kita mau bayar fidyah pakai uang. Ya. Fidyah, ya, fidyah uang. Nah, kita mau bayar fidyah pakai uang.
Yang boleh kan mazhab Hanafi. Maka harus ikut konsep mazhab Hanafi. Nggak boleh campur-campur dengan yang lain. Mazhab Hanafi dengan sok, bukan dengan mud. Ya, ada kalanya sok kurma, ada kalanya sok gandum. Kalau sok kurma 1 sok 3,8, kalau gandum setengah soknya kurma 1,9. Jadi kalau kita mau bayar pakai uang, itu ada 2 metode dalam mazhab Hanafi. Pertama, ya, beras yang kita makan beras harga berapa? 10.000 misalnya. Udah. Kita mau menyamakan dengan kurma atau gandum. Tinggal milih, boleh. Ya, nggak harus kurma. Kalau kurma kan 3,8. Ya, udahlah, aku mau ndak murah sikit, kan gitu kan? Pakai gandum. Gandum berapa? 1,9. Udah, berarti 10.000 dikali 1,9. 10.000 kali 1,9 sama dengan 19, ya, 19.000 rupiah. Cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, gandum 1,9 kilogram harganya berapa? Nah, misalnya gitu ya. Harga gandum 1,9 misalnya 25.000. Berarti kalau mau bayar fidyah pakai duit seukuran seharga gandum 1,9 25.000. Ini cara yang kedua. Cara kedua, kan kita tadi milih sok gandum. Sok gandum kan 1,9. Ya, gandum. Kalau kita beli ke kedai tepung gandum dengan berat 1,9 atau 2 kilo misalnya. Berapa kalau diduitkan? 25.000. Berarti kalau mau bayar fidyah pakai uang, ya, seharga gandum seberat 1,9. Harga gandum seberat 1,9 25.000. Berarti satu hari fidyahnya 25.000 untuk per hari. Jelas ya? Jadi kalau ada orang bayar fidyah pakai uang di bawah 19.000 nggak sah fidyahnya. Banyak kan fidyah 10.000, 15.000, kan gitu kan Ustaz? Di Medan itu, mungkin kalau di sini jarang ada bayar fidyah pakai beras, pakai duit, ya. Ya. Jadi bagaimana yang praktek yang pakai uang ini yang telah lalu, ya, yang ternyata tadi tidak sah, ya. Jadi bagaimana kita kita telah lalu pakai uang ini? Nah, zakat belum lagi dibahas zakat ya. Nah, tunggu dulu, kita fidyah dulu, ya. Nah, udah ya. Jadi ya. 3 kali makan beserta lauk itu kalau dalam bentuk nasi kotak. Mazhab Hanafi boleh, mazhab Syafi'i nggak boleh. Makanan cepat saji, kan gitu kan. Jadi memberi makan 1 hari 3 kali makan. Kalau mau pakai nasi kotak itu boleh. Versi mazhab Hanafi. Jadi Ustaz kalau bayar fidyah pakai nasi kotak, nasi bungkus, ya boleh nggak? Boleh, tapi harus sampai kenyang dia. Maka 3 kali makanlah takarannya untuk 1 orang. Kalau 1 orang dikasih 1 nasi bungkus ya kurang, ya kan gitu. Jadi kalau mau bayar fidyah, ya bayar fidyah dengan uang tidak boleh kurang dari nominal 19.000. Oke lah, pakai konsep yang kedua tadi. Ya 3,2 1 sok. Berarti kalau setengah sok 1,6. Ya kan, kalau kita ambil versi 1 sok 3,2 berarti setengah sok 1,6. Kalau beras harga 10.000 berarti kalau mau duit 16.000. Jadi ada orang buat tabel fidyah 1 hari berapa? 10.000. Kan kurang dari 16.000 atau kurang dari 19.000. Ya. Dibilangnya pula 10.000 udah sama lauk pauk. Oh, fatal itu, nggak sah itu fidyahnya pakai uang segitu. Jadi anggap aja lah fidyah pakai uang 20.000 lah 1 hari. Berarti kalau sebulan 600.000. Kemudian komplain dia, kok mahal kali Pak Isa sampai 600.000. Suruh siapa kau bayar pakai duit? Kan gitu jawabannya. Itu hitungannya. Ya, kalau kau tahu ndak mahal kali pakai beras. Kau usah kau protes. Wah, payah sini pindah masjid dia bayar. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kita menetapkan yang sudah hukumnya. Ya, paham kira-kira ya? Jadi kalau ada fidyah di bawah 16.000,
itu tidak sah fidyahnya dengan uang di bawah 16.000. Jadi satu hari minimal 16.000, ikut yang satu sok 3,2, setengah sok berarti 1,6. Berarti kalau beras yang dimakan 10.000 sekilo berarti satu hari 16.000. Ya, baik, paham enggak kira-kira? Bisa ya? Selesai. Kita tuntaskan masalah zakat nih. Zakat, ya. Amit. Saya tak bacakan kitabnya lagi karena terlalu panjang nanti. Ya. Berbicara zakat. Zakat itu sebetulnya dua macam saja. Zakatul mal dengan zakatul nafs. Ya, zakat mal dengan zakatun nafs. Ya, zakat nafs itu apa? Zakat fitrah itulah dia. Nah, zakat mal itu macam-macamnya banyak. Selama ini kan persepsi orang zakat mal itu emas, perak, dalam artian itu zakat mal lah itu. Padahal ya, berbicara zakat cuma dua, zakat mal. Zakat mal tidak terbatas emas perak doang, gitu maksudnya. Misalnya termasuk zakat mal apa? Zakat peternakan. Yang punya sapi, kambing, ada nggak zakatnya? Ada, zakat peternakan. Itu masuk bab zakat mal juga namanya. Paham ya? Kemudian zakat emas, perak. Emas perak itu terbagi tiga. Ya, ada emas perak pemberian atau pembelian. Paham ya? Nah, itu masuk zakat mal. Kemudian ada zakat emas perak, zakat ma'din. Zakat ma'din itu zakat emas perak tapi hasil tambang. Nah, ada kakak kocik pula suaranya nih. Yang ini tadi kuat. Dah. Kedua zakat ma'din. Zakat emas perak hasil tambang. Kemudian ada zakat rikaz. Zakat rikaz itu zakat emas perak yang merupakan harta karun. Tapi harta karun yang ada zakatnya termasuk zakat rikaz. Harta karun ya, harta karun hasil peninggalan orang-orang jahiliyah. Ya, di masa Nabi. Jadi kalau kita dapat emas perak milik kerajaan Pajajaran misalnya atau Majapahit, itu kan bukan masa jahiliyah lagi. Maka dia nggak termasuk zakat emas perak yang merupakan zakat rikaz. Nah, jadi maksud saya gini. Zakat mal tidak terbatas emas dan perak saja. Zakat peternakan itu masuk zakat mal. Ya, kemudian zakat pertanian, padi itu kan ada zakatnya, itu masuk zakat mal juga namanya. Ya, kemudian ada zakat tijarah. Ya, misalnya Ustadz, saya punya kebun sawit 10 hektar. Ada nggak zakat sawit? Nggak ada zakat sawit. Ya, karena komoditi zakat pertanian itu ada komoditinya. Ya, seperti tadi gandum, kurma, apalagi tadi padi, ya, jagung itu ada zakatnya. Tapi zakat sawit mana ada? Tapi hasil penjualan sawit nanti ada zakatnya, namanya zakat tijarah, zakat perdagangan dia masuk. Paham ya? Nah, kemudian ada juga namanya zakat mal mustafad. Ya, zakat mal mustafad itu zakat profesi, zakat gaji. Tapi masih khilafiyah itu. Ya, kan ada zakat profesi, kan itu kan? Itu masih khilafiyah. Kalau dalam fikih namanya zakatul mal mustafad. Ya. Nah, kemudian ada zakat awraq al-maliyah. Awraq al-maliyah itu kita kalau punya uang tabungan di bank atau uang tunai yang sudah sampai haul dan nisabnya itu ada zakatnya. Namanya zakat awraq maliyah. Zakatul awraq al-maliyah. Itu namanya zakat uang. Ya, kita punya tabungan uang tunai 70 juta. Udah kita simpan setahun, berarti udah sampai haul dan nisab, maka ada zakatnya. Saya nggak megang uang tunai Ustaz, tapi uang saya di bank, ya. Itu banyak, ada 100 juta lebih. Apakah ada zakatnya Ustaz? Ada. Termasuk zakatul mal. Zakat apa tadi? Zakatul awraq al-maliyah. Nah, kenapa saya jelaskan? Titik fokus pembicaraan kita hanya pada zakat fitrah, jelas ya?
Jadi kita nggak akan ngebahas zakat mal dengan rincian-rinciannya. Kita nggak bahas itu. Jadi nanti nggak usah nanya-nanya itu, ya. Karena fokus bahasan kita adalah zakat fitrah. Nah, baik, langsung aja ke inti. Zakat fitrah itu kan ada waktu wajib, ya. Itu udah paham lah mungkin. Ya, waktu jawaz, waktu makruh, waktu haram. Ya, di kitab-kitab kita Arab Melayu pun banyak. Saya langsung saja berfokus kepada mustahik atau asnaf zakat yang 8. Di antara orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang kita sebut dengan asnaf 8 tadi, ya, asnaf yang 8 diantaranya adalah amil zakat. Amil berhak nggak dapat zakat? Berhak. Cuma yang dikatakan amil secara syar'i adalah orang yang ditunjuk oleh BKM atau tokoh masyarakat yang mana mereka sudah terdaftar di lembaga zakat resmi. Ya. Artinya gini, Musola Al-Husain misalnya buka panitia zakat. Ada berapa orang? 10 orang. 10 nama tuh daftarkan ke Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, atau ke KUA. Kalau nggak sekarang aturan baru bukan ke KUA lagi, tapi ke Baznas. Harus didaftar. Kalau tidak didaftar, dia nggak sah disebut amil. Paham ya? Kalau tidak didaftarkan ke Baznas, dia tidak sah disebut sebagai amil. Karena yang dikatakan amil itu adalah orang-orang yang diberi tugas mengurus zakat dan mereka sudah terdaftar atau dipilih pemerintah. Makanya kita harus daftarkan panitia zakat di masjid-masjid, di musola kita, daftar atau laporkan ke Baznas. Kalau tidak dilapor ke Baznas, maka dia nggak disebut amil. Dampaknya fatal. Ya, diantaranya mereka nggak boleh mencampur beras zakat. Karena yang boleh mencampur beras zakat amil yang sah secara syar'i. Ya, daftarkan. Nah, kemudian kalau dia nggak didaftarkan, dia bukan amil namanya, tapi sukarelawan zakat. Jadi dia nggak berhak dapat bagian atas nama amil. Jangan dikasih bagian, ini kau nih jatah kau sebagai amil. Mana pula dia amil? Orang nggak didaftarkan kok. Ya, tak sah sebagai amil. Itu fatal akibatnya. Jadi langkah pertama untuk ketua amil zakat atau ketua BKM, ya, orang-orang yang sudah dipilih nama-namanya untuk mengurusi bagian zakat, daftarkanlah nama-nama itu di Baznas atau di KUA. Kalau tidak didaftar, fatal akibatnya nanti secara hukum fikih, nggak disebut dengan amil. Dampaknya apa saja? Banyak. Di antaranya mereka tidak boleh mencampurkan beras zakat. Biasa kan kalau mau ondak kita bagi, semua beras zakat itu dihitung secara global kan? Digabungkan semua kan, ditimbang secara global. Nah, dicampurkan semua beras zakat. Kalau dia amil yang sah secara syar'i boleh, silakan. Ya, sudah terdaftar di Baznas. Ini kalau belum didaftar di Baznas nggak boleh dia mencampur adukkan beras zakat tadi. Kedua, kita bayar zakat di panitia yang belum terdaftar di Baznas. Kemudian zakatnya kita serahkanlah kepada mereka. Tahu-tahu zakat kita nggak sampai kepada asnaf yang 8. Entah ditelap dia atau cemano lah. Paham ceritanya ya? Maka dianggap kita belum lepas dari kewajiban zakat. Kita wajib menunaikan zakat lagi. Kalau nggak tahu cemana, matilah di akhirat nanti. Ya, itulah dampak-dampak yang perlu untuk kita perhatikan, ya, terkait masalah pendaftaran, ya, pendaftaran daripada pengurus zakat itu tadi. Namanya dalam fikih baro'atuz zimmah. Baro'atuz zimmah itu tadi. Seseorang belum dianggap menunaikan kewajibannya seperti kita bayar zakat selagi belum sampai harta zakat kita itu kepada asnaf yang 8. Itu belum dianggap gugur. Ya, tapi kalau kita bayar zakat kepada amil yang sudah resmi terdaftar di Baznas atau KUA, ya, saya bayar, ini Ustadz Isa nih
udah terdaftar lah di Basnas. Ya, ada beberapa orang dari Mushola Al-Husain. Saya bayar di sini. Zakat saya nggak sampai kepada mustahik. Apakah sudah dianggap gugur kewajiban zakat saya? Udah gugur karena sudah terdaftar resmi. Paham ya? Tapi kalau dia panitia amil tadi nggak terdaftar di Basnas, ya, itulah tadi relawan tadi, ya, nggak terdaftar di Basnas atau di QA, zakat saya nggak sampai kepada fakir miskin, saya di akhirat dituntut, dianggap saya belum bayar zakat, ya, terhutang dia. Masalahnya kita nggak tahu sampai apa enggak tadi kan, paham ya? Jadi poin pertama untuk kita, ya, khusus pengurus-pengurus masjid atau orang yang bertugas, ya, dalam bidang amil zakat, daftarkan nama-namanya sebelum dia bertugas. Jangan udah bertugas baru didaftar. Ya, jadi seminggu atau 5 hari lah kita katakan sebelum membuka zakat fitrah. Biasanya kan zakat fitrah dibuka seminggu-seminggu, kan gitu kan? Sebelum Idul Fitri, daftarkan dulu nama-namanya baru buka zakatnya. Jangan dibuka, Bapak Ibu yang mau bayar zakat silakan hari ini udah bisa. Nama-namanya belum didaftar, nantilah katanya. Itu bisa fatal akibatnya. Baro'atu zimmah itu tadi fatal akibatnya. Nah, baik. Jadi amil, ya, daftarkan dulu. Setelah sudah resmi menjadi amil, maka amil kan bertugas mendata orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di dalam mendata orang-orang yang berhak menerima zakat itu harus dilakukan secara selektif. Supaya apa? Jangan salah sasaran. Jangan sampai orang yang tak berhak menerima zakat malah dapat. Ya, orang yang berhak menerima malah tak dapat. Penyakit orang Indonesia, ya, khususnya di Medan lah. Di sini saya nggak tahu. Kalau mendata orang yang berhak menerima zakat, saudara dia semua masuk namanya. Ya, di sini kayak gitu juga. Mudah-mudahan nggak banyak. Ya, jadi saudara dia masuk semua. Ya, itulah KKN itu tadi. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu termasuk nepotisme. Ya, kalau saya nggak urus, saya pecat walau saudara saya sendiri. Ya, enggak dicakapi awak mana urus daripada awak dituntut di akhirat, kan gitu. Ya, keras saya. Biasa setiap tahun. Ya, biasa setiap tahun. Tapi gini, nanti tanya kan ketika kita daftar di Basnas, ini bertahan untuk setiap tahunnya ataukah berperiode, misalnya 2 tahun sekali. Kalau katanya 2 tahun sekali, udah berarti berlaku untuk 2 tahun. Nama-namanya berarti nggak boleh diganti. Kalau sekiranya ada penambahan nama atau ada revisi anggota baru, yang lama dikeluarkan masuk baru, itu daftar baru lagi. Kan gitu dia. Artinya setiap tahun daftarkan aja supaya aman. Ya, supaya aman. Jangan sampai nggak didaftar, fatal. Akibat baro'atul zimmah itu nanti. Nah, jadi ketika mendata zakat amil, ya, mendata orang-orang yang berhak menerima harus selektif. Harus selektif dalam artian seperti apa? Jangan sampai salah sasaran. Jangan orang yang nggak berhak nerima masuk, orang yang berhak nerima nggak dimasukkannya. Yang masuk siapa? Saudara dia semua. Sampai lain desa bisa masuk ke situ. Ada yang kayak gitu. Pecat. Ya, saya tanggung jawab. Ya, pecat. Jangan dibiarkan, merusak itu orang kayak begitu tuh. Pecat aja, nggak usah takut. Mau nggak dicakapi kita nggak ada masalah. Siapa dia? Manusia nggak? Manusia. Selama dia masih manusia, bukan jadi khalik, belum jadi Tuhan, nggak usah takut dengan celaan makhluk. Gitu kalau kita ngaji tauhid, kan ngaji tauhid. Ya, ada orang ngehina kita, ya, orang nggak seneng sama kita, ngata-ngatain kita, simple, tanya. Yang ngata-ngatain saya manusia nggak? Manusia, ya udah, orang sama-sama manusia, kok ngapain repot? Tapi siapa yang ngatain saya? Allah Ta'ala. Wah, itulah baru bahaya, kan gitu kan? Selama yang masih menghujat kita manusia, nggak usah risau dengan hujatan makhluk. Percuma ngaji kitab Sirajul Huda, baru dicaci sikit sama orang, nangis 3 hari nggak makan. Ya, jadi kayaknya nggak berbekas ngaji tauhid Sirajul Huda itu. Ya, kalau masih cacian orang, hujatan orang membekas di hati, belum masuk kaji tauhid itu. Nah, udah paham ya?
Iya pula, kan itu kan. Jadi gimana cara mendata supaya nggak salah sasaran? Ya, pertama ketika mendata orang yang berhak menerima zakat, paling banyak itu kan fakir miskin. Di dalam menentukan fakir miskin bukan dilihat dari sisi ya apa namanya barang-barang yang dia miliki. Kadang kita gini, wah masukkan nama itu, wah itu menerima zakat, apa pula dimasukkan, tak kau tengok baru beli keto dia, kan itu. Wah masukkan itu sebagai penerima zakat, tak kau tengok baru beli kulkas dia. Ya kulkas ada, keto ada, TV ada, apa pula dia masuk zakat? Nah inilah berarti bukan ahlinya amil zakat ini, nggak cocok jadi amil zakat. Di dalam mendata orang yang berhak menerima, perhatikan dari penghasilannya, bukan fasilitas yang dia miliki. Penghasilannya bagaimana? Orang fakir, misalnya butuh biaya hidup sehari 100.000. Kerjanya, gajinya hanya bisa menghasilkan setengah atau di bawah setengah. Berapa penghasilan muak? Cuma 40.000. Taulah kau ke Joko cuma ngumpulkan aqua bekas. Ya. Sebenarnya berapa Wak untuk biaya hidup sehari? Anakku 5, bini 1. Ya kurang lebih 100.000 lah uang belanja untuk sehari. Gajinya cuma di bawah setengah. Namanya golongan fakir. Paham ya? Kalau gajinya di atas setengah, itu namanya golongan miskin. Berapa bini Wak? Ya bini 1. Anak berapa? 5. Berapalah tuang belanja kalau sehari? 100.000. Wak kojo, berapa gaji Wak? 70.000 katanya. Alhamdulillah. Berarti kan di atas setengah. Itu namanya golongan miskin. Jadi di dalam mendata fakir atau miskin bukan dilihat dari fasilitasnya, tapi dilihat daripada penghasilan. Udah, nggak usah kau masukkan itu, nggak kau tengok rumahnya tingkat. Ya rumah tingkat peninggalan orang tua gimana? Kan gitu. Ya, rumahnya tingkat, ya rumahnya beton. Kalau warisan, cemana? Maka supaya selektif kita nggak salah sasaran, mendata dari penghasilannya. Caranya gimana? Kita kan bisa nerka. Wah ini kojonya ini, oh paling nggak gajinya segini. Masuklah dia. Kan gitu. Atau kalau kurang yakin, kalau nanya langsung kan kadang tersinggung orang. Apa pula kau nanya-nanya gaji aku? Bukan aku minta makan sama kau, padahal kita mau data zakat. Kan gitu. Nanya sama tetangganya. Ya, tetangganya. Gimana kehidupannya? Ya, termasuk sekian gajinya. Oh, layaklah ini dapat menerima zakat. Jadi caranya seperti itu. Kebanyakan orang kan malas. Cuma ditengok-tengok rumahnya cantik nggak dapat. Ya, rumah becet dikit nggak dapat. Ya. Apalagi baru pasang pagar, nggak dapat. Padahal sumbangan orang, kan gitu. Pagarnya. Kan berdosa kita. Orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah malah nggak kita bagi. Kan zalim kita. Nah, paham ya kira-kira ya? Jadi ketika mendata ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Syarat amil. Syarat amil itu pertama ahliyatus syahadah. Orang yang berhak jadi amil itu ahliyatus syahadah. Artinya apa? Dia muslim, laki-laki, mukallaf dan adil. Itu namanya ahliyatus syahadah. Jadi orang kafir nggak boleh jadi amil zakat. Karena nggak tergolong ahliyatus syahadah. Kedua, memahami fikih zakat. Nah, itu dia. Orang yang berhak jadi amil paham fikih zakat. Kemudian yang ketiga, dia melakukan observasi di dalam pendataan. Artinya terjun ke lapangan secara langsung, baik mendengar maupun melihat mana orang-orang yang berhak menerima zakat. Paham tuh ya? Jadi itu syarat-syaratnya amil. Tugasnya amil apa? Jadi supaya tidak salah sasaran ketika mendata, ya ada beberapa tahapan. Pertama, adanya dugaan kuat bahwa orang yang kita data, orang yang berhak menerima zakat. Gimana caranya? Mungkin karena kita lihat pekerjaannya, ya, pekerjaan yang menurut kita tidak menghasilkan upah yang maksimal sesuai kebutuhannya. Kedua, bisa juga dari pengakuan diri dia sendiri. Datang dia sama kita, bah, aku masukkanlah bah jadi orang yang menerima zakat. Ya, mengaku dia kalau dia orang berhak menerima
zakat. Bolehkah dimasukkan namanya? Boleh, tapi harus diteliti dulu. Tanya di mana alamatnya. Kalau masih radar jangkauan kita kan gitu kan? Kan biasa setiap masjid ada batas-batasannya gitu kan? Oh, masih batasan saya. Nah, maka didatangilah rumahnya. Tanya sama tetangga, betul nggak dia begini begini. Ya, maka boleh dimasukkan. Pengakuan diri dia sendiri. Ah, dulu dari tahun-tahun ibu kan nggak pernah nerima zakat. Kenapa pula sekarang ibu minta zakat? Oh, nggak bisa. Akhirnya sih tadi cerita dia. Iya Pak, dulu saya nggak nerima zakat. Ya, sekarang suami saya udah di PHK gara-gara ya Omikron. Ya, nah, Omikron. Bentar lagi Abikron datang. Ya, bulan Ramadan. Nah, gara-gara corona kena PHK, nggak ada penghasilan. Nah, maka kasih. Ya, dengan pengakuan dia boleh. Atau dengan apa lagi diantaranya? Dengan istifadah. Istifadah itu informasi dari masyarakat. Di data kita nama dia nggak ada. Cuma masyarakat menganjurkan, bah, masukkan wa itu bah. Susah kali dia sekarang. Yang cakap gitu bukan 1 orang, 2 orang bahkan. Iya betul tuh bah, masukkanlah bah. Ya, dia penerima zakat. Ah, boleh kita masukkan. Itu namanya istifadah, informasi dari masyarakat. Ya, baik. Jadi itulah yang penting tugas-tugas amil. Ya, diantaranya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Terakhir, di dalam mendistribusikan zakat, kalau di sini ada, boleh nggak zakat untuk ke masjid? Nggak ada. Nggak ada. Zakat mal. Zakat mal Nggak juga kan? Nah, jangan sampai zakat fitrah atau zakat mal ya dialokasikan untuk kebutuhan masjid. Menurut 4 mazhab nggak boleh, karena dia nggak masuk asnaf yang 8. Kalaupun ada yang mengatakan masjid, pesantren itu termasuk asnaf dari fisabilillah, itu kaul mukobil daripada kaul sahih. Mukobil kaul sahih namanya kaul fasad, kaul rusak. Berarti nggak boleh diamalkan karena bertentangan mukhaliful ijma. Dia bertentangan dengan ijma. Ah, jadi jangan biasakan itu. Apalagi masjid cantik, terbangun di lingkungan mayoritas muslim. Masa harta zakat pun untuk masjid lagi? Orang miskin banyak. Dahulukan fakir miskin. Macam tak ada aja untuk pembangunan masjid dari zakat. Paham itu ya? Kecuali misalnya kalau musolah itu dibangun di daerah Islam minoritas. Kalau untuk syiar, sekiranya ya, kalau nggak pakai harta zakat mal, nggak terbangun musolah itu, bolehlah kita pakai ikut pendapat yang membolehkan. Tapi itu tadi, di daerah Islam minoritas. Kalau tempat kita nih, apa pula zakat mal masuk untuk pembangunan masjid? Nggak boleh itu. Bertentangan dengan ijma. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan tadi itu kan, masalah ijma tadi. Nah, baik, itu saja barangkali.